Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah karunia sifat wara dan istiqamah yang Allah berikan kepada hamba yang istimewa, maka hamba istimewa itu akan melakukan 4 hal untuk menjaga kenikmatan wara dan kenikmatan istiqomahnya di jalan Allah. Wara sangat berhati-hati dengan hukum Allah. Yang makruh ia haramkan untuk dirinya, yang sunnah ia wajibkan pada dirinya, yang mubah ia olah menjadi nilai ibadah. Tidur itu mubah, tapi ia jadikan ibadah. Ia terus berzikir, berwudu sebelum tidur, menghadap kiblat saat ia tidur, dan ia berzikir sampai tertidur, maka tidurnya terhitung ibadah. Dia berkuda, tapi sebelum naik kuda ia berdoa, Bismillahi ala sunnati Rasulillah. Atas namamu ya Allah, aku mengikuti sunnah nabimu. Maka setiap langkah kuda rahmat dan ampunan dosa. Olahraga pun menjadi nilai ibadah. Hamba yang wara, kemudian dia istiqamah, terus taqarruban tanpa lelah-lelahnya, tanpa jenuh-jenuhnya, karena ia menemukan puncak kenikmatan dalam hidup, yaitu istiqamah. Itulah karunia Allah yang paling besar yang Allah berikan pada hambanya yang istimewa. Tentu itu buah dari mujahadah, keseriusan, kesungguhan, kedisiplinan dalam riyadhah, yang ia terus memburu keridhaan Allah dan ingin sekali selamat di akhirat. Maka detik-detiknya tidak ada yang sia-sia, apalagi jam, apalagi hari, semuanya menjadi nilai karena dia ingin mulia di hadapan Allah dan selamat di akhirat nanti. Isi hatinya adalah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berdoa mohon ridha Allah dan surganya, mohon perlindungan Allah dari murka dan nerakanya, ayyadu'a salasan, lalu dia mengulang 3 kali karena kesungguhannya, karena harap amat sangat kepadanya, takut amat sangat ditolak olehnya, maka Allah kabulkan. Ia pun mendapat ridha Allah dan surganya, mendapat pelindungan dari murka dan nerakanya. Kenapa? Karena itulah tujuan hidup kita di muka bumi ini. Allahu akbar walillahil hamd. 4 hal itu adalah, yang pertama, as-sumtu, diam. Diam karena dia tafakkur, merenungi semua peristiwa kehidupan ini, tadabbur semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Karena semuanya adalah Rabbul Alamin, geraknya Allah. Semuanya adalah iradah dan kudrahnya Allah. Mana ada yang kebetulan? Apakah pertemuan Jumat ini kebetulan?
Kita masih bernapas hari ini masih kebetulan? Tidak. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. Tidaklah seorang itu hidup, tidaklah seorang itu mati kecuali atas iradah kudrah Allah. Dan semua kita sudah memiliki jadwal ajal mestur yang dirahasiakan oleh Allah. Suka tidak suka, kita hidup dalam takdirnya, dan sebentar lagi semua kita akan diwafatkan olehnya. Diam, orang yang wara istiqamah, diamnya adalah zikir. Ternyata diam-diam dia zikir, hina yujab yaqul Allah. Kalau dia terkejut, dia akan menyebut nama Allah. Tanda zikirnya terus berjalan dalam darah dagingnya. Helaan napasnya zikir. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Diamnya adalah ketawaduannya. Boleh jadi lawan bicaranya yang jauh pendidikan di bawah dirinya, tapi dia mau menyimak dengan sabar dan senang hati karena dia melihat yang bicara adalah makhluk Allah. Maka bukan menghargai makhluknya saja, tapi menghargai penciptanya. Dan itulah tawadu sebenarnya. Kalau selevel itu tawadu wajar, tapi tuan rumah mau duduk makan bersama sama yang kerja di rumah, itulah tawadu. Bos sama cleaning service bisa bercanda ria tanpa merasa dirinya paling suci, bahkan di hati bos itu, jangan-jangan sahabatku cleaning service ini masuk surga. Itulah tawadu. Guru dengan muridnya bisa bercanda, muridnya mencium tangan gurunya, di hati gurunya, jangan yang mencium ini lebih dahulu masuk surga dan lebih bersih daripada gurunya. Itulah tawadu. Sumtu. Dan itu menjadi karakter utama seorang mukmin. Indahul haibah. Orang yang banyak diam itu banyak wibawanya dibandingkan dengan orang yang banyak bicara. Banyak bicara, banyak salah. Banyak bicara, banyak dusta. Banyak bicara ada ghibah. Banyak bicara bisa ada fitnah. Banyak bicara menunjukkan siapa dirinya. Sarsarah. Dan Rasul tidak menyukai orang yang banyak bicara. Kecuali yang penting, kecuali yang benar, hak, mulia, sopan, santun. Kalau tidak diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang benar imannya kepada Allah dan benar imannya kepada hari akhirat, hendaklah berkata baik. Kalau tidak diam, diam itu emas, tapi bicara baik benar itu adalah berlian. Alangkah indahnya khotamnya, emas dengan permata berlian. Salamatul insan bi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena ia menjaga lisannya. Anta ma taqul, dan nilai kita adalah apa yang keluar dari mulut kita. Karena itu hamba yang bertakwa berhati-hati dalam setiap tutur katanya. Simak kalam Allah surah Al-Ahzab ayat 71 72. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hai hamba-hamba yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan benar. Niscaya Allah akan perbaiki amal-amalmu. Allah ampuni dosa-dosamu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia menang kemenangan yang besar. Jadi bicara yang baik, kalau tidak diam, diperbaiki keadaannya oleh Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, al-ju'. Hamba yang beriman, yang wara istiqomah dan ingin menjaga kewaraan dan keistiqomahannya, ia senang berlapar-lapar karena Allah Jalla Jalaluh. Dia lebih mementingkan rohani daripada jasmani. Jasmani ini akan kita tinggalkan. Jibatun tuhya, bangkai hidup yang kita rawat, yang kita mandikan, masuk rumah sakit kita berobat agar sembuh.
Berjuang kita untuk menjaga fisik ini, tapi pada akhirnya dia hanya menjadi bangkai. Masuk galian 2 meter, kepala utara, kaki miring, kaki selatan miring ke kiblat. Masuk ruangan sunyi senyap, diuruk dengan tanah. Boleh jadi yang menguruknya adalah keluarganya, anaknya sendiri, suaminya sendiri. Sampai Rasul menghabarkan mayit itu tahu langkah keluarga meninggalkannya. Bangkai tubuh ini. Bahkan WC berjalan, perut kita sekarang membawa kotoran. Ini tidak penting bagi orang beriman. Roh yang nginap di jasad inilah yang menjadi concernnya orang beriman. Karena ruh inilah yang akan menghadap Allah. Ruh inilah yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Ruh sudah mengalami alam arwah, alam rahim, sekarang alam dunia. Kita bisa bergerak, bisa berbicara, karena masih ada roh. Orang beriman memilih lapar, rohaninya kenyang, nafsunya tunduk, imannya kuat. Terjadilah proses perohanian jasmani. Karena itu dia milih as-saum, senang berpuasa. Puasa sunnah Daud, puasa Senin Kemis, dan puasa sunnah-sunnah lainnya. Apalagi wajib, marhaban ya Ramadan. Di saat orang makan, minum, dia menahan dirinya. Karena dia ingin ridha Allah. Dia ingin selamat di akhirat. Dia ingin imannya lebih kuat daripada nafsunya. Dia ingin rohaninya lebih sehat, lebih kuat daripada jasmaninya. Maka lahirlah akhlak yang mulia, perohanian jasmani, pengimanan nafsu, nafsu lawamah hatta amarah menjadi nafsu mutmainnah. Dia bernafsu taat kepada Allah Jalla Jalal. Dan tidak identik puasa itu menunjukkan kelemahan diri. Kemenangan perang justru di bulan Ramadan. Perang Badar di bulan Ramadan. Negeri ini merdeka di bulan Ramadan. Bahwa kekuatan sebenarnya adalah kekuatan rohani, bukan jasmani. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Biiznillah, betapa banyak kelompok sedikit tapi benar-benar beriman kepada Allah mengalahkan besar kelompok kuantitas kafirun dengan izin Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga, Sahirul layal. Ternyata hamba yang sangat mencintai Allah dan ingin selamat di akhirat itu senang sekali begadang malam. Sesuatu yang membuat orang begadang berarti penting banget, nikmat sekali. Itulah amalia hamba yang wara, yang istiqamah, yang memulai aktivitasnya dengan qiyamul lail. Begadang dia karena dia menikmati ibadah kepadanya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Al-Furqan 64. Hamba-hamba yang beriman itu senang begadang malam, mabit malam, betah sekali, bahkan tiap malam senang sekali. Karena mereka menikmati lama sujud dan lama berdiri di hadapan Allah. Waktu munajat. Ketika sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, ayu du'ain asma', kapan doa lebih didengar oleh Allah? Ini pertanyaan cerdas. Lebih didengar. Allah dengar semua doa, tapi ada doa yang lebih didengar. Allah perhatikan semua doa, tapi ada doa yang lebih diperhatikan oleh Allah. Itu yang ditanyakan sahabat. Rasul SAW menjawab, jaufal lail wa kulla duburi salatin maktubah. Yaitu doa di setiap tengah malam dan doa di setiap selesai sholat fardu. Selesai sholat malam, ia kembali berdoa. Padahal dalam sholat malam sudah doa. Tengah malam waktu yang istimewa, sholat malam istimewa, lalu dia berdoa, Allahu Akbar, dan ia yakin doanya diijabah. Karena memang semua peristiwa terjadi di tengah malam. Lailatul Qadar, nuzul Quran, di Isra Mi'rajkannya Nabi Muhammad SAW tengah malam, turunnya surah Al-Mu'min ayat 60. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian padaku, pasti ku ijabah, pasti ku ijabah. Tengah malam
Sampai dalam hadis qudsi Allah memberitakan gembira bagi penikmat salat malam. Idza qama 'abdi nisfal lail, bila hambaku bangun di tengah malam, fa innahu da'ani, maka ia memanggilku, fa anzaltu il ard, maka aku seakan turun ke langit bumi. Abdi, hambaku, abdi, pilihanku, abdi, kekasihku, ma tatlubu minni, apa yang kau minta dariku? Hal min du'ain faujib, adakah yang berdoa pasti ku ijabah. Hal min sa'ilin, adakah masalah yang ingin kutunjukkan jalan keluar baginya? Mau dia, pasti kutunjukkan jalan keluar baginya. Hal min mustaghfirin, adakah yang minta ampunan padaku? Baghfirlah, pasti ku ampuni, pasti. Dan itu terjadi di tengah malam. Siapa yang tidak mengincar sahirul layal itu? Dan Rasul mengabarkan, wadzalika kullal lail, dan itu terjadi di setiap malam. Sedangkan waktu tidak pernah berulang. Karena itulah hamba beriman mengincar-ngincar waktu tengah malam. Dan yang terakhir, berhalwat, bertahanus, bukan karena dia sombong menghinakan manusia yang mencari dunia, itu sombong namanya. Halwat yang ujub, bukan itu, tapi dia ingin tazkiyatun nafs, dia ingin membersihkan dirinya, dia ingin muhasabah, dia ingin ada waktu yang ia sengaja, yang ia rencanakan, yang ia program dalam keseharian bersamanya. Bukankah kekasih ingin selalu bersama kekasihnya? Rasulullah SAW berhalwat Jabal Nur, 2 mil dari kota Mekah, masuk dalam gua Hira yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, pas untuk badan beliau. Dari gua Hira itu kelihatan kota Mekah, dan siapapun yang umrah haji bisa naik ke gua Hira itu, masuk ke gua Hira itu. Nabi melihat kemaksiatan, kemungkaran yang sangat hebat, kejalihan yang luar biasa. Disitulah Nabi berhalwat, mohon petunjuk Allah agar bisa bukan hanya membawa diri ini di tengah kemaksiatan dan kezaliman, tapi mengakses nur Allah agar bisa masuk tampil dalam kancah dakwah di tengah kemaksiatan dan kezaliman itu. Nur munawwir. Karena itulah kita mukmin, bukan hanya amin percaya, tapi kita menebarkan kepercayaan kebenaran ini. Karena itu nama kita bukan salim yang hanya selamat diri, tapi muslim, menebarkan keselamatan itu. Bukan hanya bertakwa pada diri kita, tapi muttaqin, menebarkan ketakwaan itu. Bukan hanya hasan, baik buat diri kita, tapi muhsin, menebarkan kebaikan, perbaikan itu, menebarkan kemuliaan akhlak. Dan itu diakses melalui halwa, berduaan hanya dengan Allah. Dan itulah keasikan hamba yang beriman. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ia lalui dengan zikir, dan dia tidak mau ketinggalan munajat dalam berduaan dengannya. Ia merengek, merintih, menangis, berharap amat sangat kepadanya. So close, qarib jiddan. Ia berdialog dengannya, bukan lagi berdoa, berdialog dengannya. Dari bahasa ruhnya istighraq dan tenggelam dalam kenikmatan itu. Wa yahil atqan yabkun wa yaziduhum husua. Air matanya terus menetes, sementara dia berharap ridho, rahmat, ampunan, hidayah, surga, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk umat, untuk keluarga, untuk siapapun yang dia lihat. Karena ia terbayang dahsyatnya di akhirat nanti. Betapa inginnya semuanya selamat, betapa rindunya dia akan ridhonya, betapa inginnya hidayah itu ditebarkan pada siapapun. Dan itu buah dari halwat.
Ia ingin mengakses kuat mungkin nih nur hidayah Allah itu, agar ia bisa menebarkan nur itu pada siapapun. Allahu Akbar, walillahil hamd. Man kana yarju liqa'a rabbih bal ya'mal amalan salihah wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Surah Kahfi ayat 110. Barang siapa yang benar-benar mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka ia akan disibukkan dengan ibadah, amal saleh, dakwah, dan muhasabah diri. Dan ia jaga kelurusan niatnya semata-mata ingin karena ridhonya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawata. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Karena itulah hamba yang beriman yang ingin selalu menjaga kewaraan dan keistiqomahannya di hadapan Allah. Ia terus melakukan langkah-langkah yang membuat dia semakin diridhoi oleh Allah tanpa merasa dirinya paling suci. Perhatikan kalimat yang terakhir, tanpa merasa dirinya paling suci. Bahkan dia asyik terus muhasabah diri. Disembunyikannya apakah seorang hamba diridhoi atau tidak, diterima apa tidak ibadahnya, diampuni apa dosanya atau tidak. Itulah yang membuat dia terus mengemis, merayu, menggoda agar Allah menerimanya, agar Allah meridhoinya, agar Allah mengampuni dosanya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ada di antara hambaku yang mencuri hatiku bin nawafil. Bin nawafil itu dengan amalan-amalan sunnah yang ia gemari. Senang banget dengan sunnah. Bukan diwajibkan lagi pada dirinya, tapi dia nikmati. Rakus sekali dengan amalan sunnah itu. Rakus sekali dengan amal kebaikan. Allahu Akbar. Karena dia ingin mencuri hatiku, kata Allah. Aku pun jatuh cinta padanya. Tak kala aku sudah mencintainya, maka hatinya adalah hati aku. Matanya adalah mata aku. Telinganya adalah telinga aku. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dia bicara, dia bertindak, dia bersikap, dia ingin selalu dalam ridha Allah. Dan dia menemukan kenikmatan itu dan dia ikhtiyat sekali. Penuh dengan keberhatian karena takut kalau dia tidak ridho. Itulah al-jannah qabla al-jannah. Surga sebelum surga. Ia lalui sebelum tidur dengan kenikmatan persiapan untuk menghadapnya tengah malam. Belum menghadap dia sudah senang. Lalu apalagi dia bangun, kemudian waktu untuk bermunajat padanya dalam salat. Lalu selesai itu dia tidak mau beranjak, dilalui dengan halwat istighfar kepadanya. Kemudian dia tadaburkan Al-Quran. Lalu dia melangkah subuh ke rumahnya dan tidak mau keluar sampai isyraq karena ingin terus mendekat kepadanya. Kemudian ia duha, meraih rezeki yang teragung, dan hatinya terus dia jaga dengan zikir sehingga dunia ini menjadi majelis zikir. Tidak ada yang paling dia takuti kecuali lepas zikirnya kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian ia syukuri nikmat dengan sedekah. Dia jaga jasadnya dengan berwudu, mulutnya dari bicara sia-sia, matanya melihat yang halal, dan hatinya terus berdoa, ya Rabb, jangan tinggalkan hamba, jangan biarkan hamba maksiat. Ya Rabb, tolonglah hati ini selalu zikir padamu. Tolonglah selalu bersyukur padamu. Selalu beribadah terbaik kepadamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim bil 'alamin innaka Hamidum Majid. Hadirkan hati. Doa antara khutbah dan salat Jumat sangat mustajab. Doa di masjid sangat mustajab. Doa bersama sangat mustajab. La yastami' mala fa yad'u ba'duhum fa yu'minu ba'duhum illa istajaba Allah doakum. Dan doa hari Jumat sangat mustajab. Hadirkan hati, angkat tangan. Allah malu tidak mengijabah hamba yang menengadahkan tangan kepadanya. Dan disunahkan khatib dalam berdoa untuk menunjuk tangan ke langit, sebagaimana Rasulullah dalam khutbah berdoa seperti itu. Mengikuti sunnah, maka doa kita pun diijabah oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Ya Allah ya Rabbana, sekian banyak dosa yang telah kami perbuat, sekian banyak maksiat yang kami lakukan, sekian banyak orang yang pernah kami zalimi, tapi Kau masih izinkan kami bernapas hingga hari Jumat ini. Ya Rabb, terlalu besar rahmat-Mu untuk kami, terlalu besar karunia-Mu untuk kami. Ya Rabb, rahmatilah kami semua dengan ampunan-Mu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan rapi selama ini, yang sebenarnya tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu. Kami sudah lupa saking banyaknya dosa-dosa yang kami perbuat, tapi malaikat atid-Mu rapi mencatat dosa-dosa kami. Ya Rabb, rahmati kami di hari Jumat yang mulia ini dengan ampunan-Mu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Angkatlah seluruh penyakit jasmani kami, penyakit rohani kami. Jangan biarkan kami berbuat maksiat lagi. Jangan biarkan kami berbuat zalim lagi. Tancapkan di hati kami kekuatan keindahan iman. Hiasi hidup kami dengan kesenangan ibadah dan kemuliaan akhlak. Selamatkan kami dari kemusyrikan, kekufuran, kefasikan dan kemunafikan. Ya Rabb, duhai Maha menatap, duhai Maha mendengar, teruslah bimbing kami dalam hidayah, taufik dan irsyad-Mu. Selamatkan kami dunia akhirat. Berkahi sisa-sisa umur yang Kau sisakan ini dalam taat padamu. Siapa lagi yang menolong kami kalau bukan Engkau? Siapa lagi yang mengijabah kami kalau bukan Engkau? Ya Rabb, dari Jumat yang mulia ini, rahmati ampuni kedua orang tua kami. Berkahi keduanya dengan kesehatan afiat dalam kenikmatan taat kepadamu. Beri kesempatan kami untuk membahagiakan kedua orang tua kami. Wafatkan keduanya husnul khatimah. Ya Rabb, jadikan kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadil jinan. Rahmati ampuni guru-guru kami, keluarga, anak cucu, keturunan kami, jamaah Jum'ah, jamaah zikir, seluruh kaum muslimin muslimat, khusus keluarga saudara-saudari yang pernah kami zalimi. Beri kesempatan kami berjumpa agar kami bisa minta maaf dan mereka memaafkan kami. Jangan sampai mereka menuntut hak mereka di akhirat nanti.
Berjanjilah selesai ini minta maaf kepada siapa yang pernah kita sakiti. Ini bukan persoalan menang kalah, bukan persoalan gengsi. Persoalan agar kita selamat dunia akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izz al-islam al-muslimin wa adhil al-kufra wal kafirin wa damir a'da'aka a'dad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asghil adh-dhalimin bi-dhalimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin minal mujahidin wal mustada'afina fi Palestina, fi Afghan, fi Iraq, fi Suriah, fi Yaman, fi Mesir, fi Afrika Tengah, fi Uighur Cina, fi Kashmir India, fi Rohingya Myanmar, fi Patani Thailand, fi Moro Filipina. Wa jamil mujahidin waj'alna minhum ya rabbal alamin. Ampuni dosa kami kalau kami hanya bisa berdoa ya Rabb. Tidak bisa menolong saudara-saudara kami yang dizalimi, saudara kami yang dibunuh dengan brutal ya Rabb. Maafkan mereka semua yang wafat. Terima mereka sebagai syuhada-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jihadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Tawwab. Ya Allah, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat-saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan dalam menghadapi dahsyatnya goncangan sakaratul maut ya Rabb. Kami mohon saat tiba jadwal kematian untuk kami, keluarga kami, anak-anak cucu keturunan kami, jamaah Jumat, jamaah zikir, mohon ya Rabb, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kenikmatan istiqamah, dalam keadaan bersih jasmani dan rohani kami, dalam keadaan taubat yang Kau terima, taubat yang Kau terima, yang kami tidak maksiat lagi, yang kami tidak berbuat zalim lagi, kami lagi asyik-asyiknya mendekat menuju-Mu ya Rabb. Kau wafatkan kami dengan kalimat tauhid, kalimat kebanggaan-Mu. Kau wafatkan semua kami husnul khatimah ya Allah. Ampunilah seluruh dosa kami, maafkan kesalahan kami, berkahi sisa-sisa umur kami, berkahi rezeki kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi semua aktivitas kami, berkahi negeri kami Indonesia, beri hidayah para pemimpin kami ya Rabb, ya Rabb, khusus Jakarta ya Allah. Takdirkan untuk kami pemimpin mukmin yang saleh, yang membawa kami takut kepadamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati salamun alal mursalin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.